Baik, kita kali ini akan belajar bagaimana mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Seperti yang sudah diterangkan di buku ESPS-nya, di sini ada cara dengan membagi seperti ini. Nah, langsung saja. Pada latihan soal kita bisa lihat bagaimana cara menyelesaikan mengubah bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kita lihat pada halaman 13 latihan 4. Nah, contohnya untuk nomor 1, Miss Ayu mau bahas lagi bagaimana caranya. Kita coba bahas bagian yang bagian B dan bagian G. Nomor 1 ya. Di sini ada bilangan 4/3. Oke, kertasnya kita bagi. Miss Ayu lakukan di kertas kosong ya, supaya kalian bisa lihat. Empat per 3 itu apabila diminta untuk mengubah ke pecahan campuran, maka kita gunakan cara pembagian. Oke, cara pembagiannya dulu. 4 dibagi 3. Dapat berapa? Bagaimana caranya? 3 kali berapa hasilnya yang mendekati 4? Ya, 3 kali 1. Berarti kita tulis hasilnya 1. Kemudian hasil kalinya 1 kali 3 kita tulis di bawahnya 4. Baru dikurangi. Ternyata dikurangi sisa 1. Nah, satunya mau bagi dengan 3 lagi, apakah masih cukup? Sudah tidak cukup. Berarti selesai sampai di sini. Ini adalah sisanya. Maka kita tulis hasilnya adalah 1, sisanya 1 per penyebutnya 3. 1/3. 1/3. Itu hasilnya. Ini dengan cara pembagian. Apabila dilakukan dengan cara pengurangan, apakah bisa? Bisa juga. Contoh, 4 itu mau bagi 3, kan ibaratnya kalian punya 4 permen mau dibagi ke 3 orang temannya. Maka kalian punya 4 permen itu kalian berikan ke 3 orang teman, berarti berkurang 3. Nah, masih sisa 1. Apakah kita cukup kalau mau kasih ke 3 orang temannya lagi? Tidak. Kita baru mengurangi sebanyak 1 kali. Artinya hasil bagi 4 bagi 3 itu adalah baru 1 dan bersisa 1/3. Sama ya hasilnya. Ini dengan cara pembagian dan ini dengan cara pengurangan. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Silakan kalian gunakan. Oke, satu lagi. Contoh yang bagian G. 18/4. Sama dengan berapa apabila diubah ke pecahan campuran? Lihat pecahan ini. Kedua pecahan ini sama-sama pecahan yang tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 18 lebih besar daripada 4 ya. Kita gunakan cara pembagian. 18 dibagi 4. Oke, cari 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 18? Nah, ya, ada 4 kali 4 yaitu 16. 4 kali 4 16. Kita tulislah di bawahnya 18 lalu kita kurangi. Sisa berapa? Sisa 2. Sekarang sisa 1 kurang 1 0. Tidak usah ditulis. Sekarang sisa 2-nya ini 2 kita bagi dengan 4, apakah cukup? Tidak, karena lebih kecil daripada 4-nya. Ini artinya ini sisanya. Maka kita tulis hasilnya adalah
Tulis 4, sisa 2/4. Baik, untuk hasil 4 2/4 sendiri, ya, termasuk bilangannya ini belum sederhana, karena 2 dan 4 itu bisa sama-sama disederhanakan. Ingat cara menyederhanakan? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini Miss beri tanda kalau ini 2 itu bisa dibagi 2, 4 bisa bagi 2. Lalu kita tulis 4-nya tetap ditulis, 2 bagi 2 jadi 1, 4 bagi 2 jadi 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 4 1/2. Selesai. Lalu apakah dengan cara pengurangan juga hasilnya akan sama? Coba. Sekarang ini tadi cara 1. Ini cara 2. 18 dikurang 4. Kalian punya 18 permen, mau dibagikan ke 4 orang teman. Pertama kita kurangi 4 dulu ya. Ternyata masih bisa. Kita kurangi 4 lagi. 18 kurang 4 tadi adalah 14. 14 kita kurangi 4 lagi masih 10. Kita kurangi 4 lagi masih bisa, sisa 6. 6-nya masih kurangi 4 bisa ya. Nah, setelah 6 kurangi 4 ini sisanya baru 2. Sisanya 2. Sebanyak berapa kali kita mengurangi 4? Sebanyak 4 kali. Tuh 2, 3, 4. Artinya hasilnya adalah 4. Kita tulis hasilnya 4. Sisanya tadi adalah, sisanya ini 2/4. Apa yang kita bagi? 4. Jadi 4 2/4 hasilnya sama ya seperti cara pembagian. Tinggal kita sederhanakan menjadi 4 1/2 begitu. Oke. Miss harap dengan Miss bantu seperti ini kalian bisa lebih memahami bagaimana cara mengubah pecahan pecahan biasa menjadi pecahan campuran gitu. Selamat belajar.